Dan saya tidak melihat Pak Jokowi melanggar konstitusi. Apa sih yang dilanggar? Lagi berantari wakil presiden, siapa yang nunjuk? Nggak pernah namanya, saya udah pernah. Jadi saya selama saya jadi presiden, saya pokoknya harus berbuat apapun untuk mengurangi kemiskinan. Itu tekadnya beliau. Terus saya lapor ke Bu Mega, saya di Bu Mega ditegur malah. Situ tanggung jawab ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Opung Luhut Binsar Panjaitan ataupun Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan membongkar sosok asli Pak Joko Widodo. Dan seperti apa perjalanan perkenalan beliau yang sangat dramatis, yang sangat banyak merubah pola pikir ataupun pandangan Pak Luhut terhadap Pak Jokowi, teman-teman. Dan ini sangat luar biasa. Selain itu, Pak Luhut juga membongkar terkait kepulangan Pak Prabowo dari Jordan yang ternyata ditegur oleh ini Anda lihat sendirilah videonya teman-teman ya, saya nggak ingin nyebut. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Ini gimana caranya kita supaya ini bisa bikin finish produk gitu. Cari aja apalah siapa yang punya mebel kayak apa, kayak kosen kayak apa segala macam. Jadi kita bikin gitu. Jadi prosesnya itu supaya benar gitu. Dan replanting programnya juga mesti benar gitu-gitu. Ya Pak, nanti saya cari Pak gitu. Mas Bambang ini nyari-nyari, kemudian setelah 1 minggu 10 hari kemudian, Pak ada Pak. Nanti teman saya satu sekolah kuliah di kan, UGM, kuliah di UGM. Ya, teman baik. Nah, tadi teman kuliah Pak Jokowi, teman-teman ya, berarti Presiden Jokowi kuliah di UGM. Beliau kuliah, bukan ijazah palsu seperti yang dituduhkan, yang disidangkan oleh para pembenci Jokowi, teman-teman ya. Kayaklah Pak gitu. Ya udah, kenalilah siapa gitu. Namanya dia bilang Joko Widodo. Oh, ya saya kan jenderal. Joko Widodo siapa saya nggak tahu. Ya terus ya dia bilang dia tuh punya furniture juga di Solo namanya Rakabu gitu. Oh ya udah, kenalin deh biar aku nanti ketemu sama beliau lah. Nanti kita joinin aja sama dia biar nanti beliau yang oh ya Mas Joko Widodo yang belum tahu Jokowi kan, Joko Widodo yang proses gitu. Ya itulah mulai kami ketemulah di kantor saya di Bakri ini. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Tapi saya udah lihat beliau nih humble tapi jelas, paten juga kawan nih gitu. Paten juga. Ya itulah pertama kami kenal. Iya, dan sampai akhirnya jadi teman bisnis, lalu bahasa sama-sama di pemerintahan. Ya, saya selalu Mas Jokowi ini gini, lalu saya telepon, kita ketemu atau saya ke Solo, beliau yang jemput, beliau yang nyupir, kadang-kadang itu hebat loh. Ini hebat juga nih Mas Jokowi ini sebenarnya. Nggak ada pengawal-pengawalan gitu loh, nggak ada pengawal-pengawalan tuh. Saya jadi suka gitu, karena saya juga nggak terlalu suka dikawal-kawal. Kalau Eli lihat, mana pengawal saya cuma 1 orang. Ngapain mau kawal-kawal, emang siapa yang mau bunuh kita? Ya itulah, jadi sama hormat gitu ya. Terus dia satu ketika pengen jadi kami dari teman tim saya ada banyak jenderal-jenderal di kantor itu lihat, setelah kita kan kenalan lama karena kita satu grup itu. Kita lihat, kita bikin survei kecil-kecilan gitu. Pak Jokowi ini ada mau pelatihan gubernur kan? Iya. Gitu. Kita dorong aja tuh Mas Jokowi itu jadi gubernur DKI gitu. Ayo kita gitu. Oh. Dia cerita, kita doronglah, dia juga dikontak oleh. Berarti Pak Luhut juga ya yang berperan untuk mendorong Pak Jokowi maju gubernur DKI, teman-teman. Pihak lain untuk jadi gubernur DKI. Ya, saya telepon, Mas Jokowi, sampai di mana? Di Solo Pak, Pak Luhut gitu. Oh, kita bisa ketemu nggak? Saya pengen ada ngomong gitu. Wah, saya juga pengen ketemu karena saya juga pengen ada ngomong sesuatu. Gitu. Ya ketemulah kami di kantor saya, ketemu di kantor, terus ngomong, saya cerita, saya bilang Mas Jokowi, kami lihat kok penjenengan tuh kalau jadi gubernur DKI bisa menang. Saya baru mau minta arahan nih Pak Luhut. Iya. Saya karena ada yang dorong saya untuk maju juga. Bilang maju aja. Maju nanti kita dukunglah, saya bilang gitu. Ya udah, dia maju. Si Foke kan teman saya, gubernur. Iya. Foke. Tapi saya lihat, ya Foke di sini datang tuh. Saya bilang, Fok, lu kalah lu sama dia lu, saya bilang sama dia. Wah, gimana Bang?
Ya menurut gua dia turun sampai kampung-kampung sampai pagi-pagi, mana lu nggak lu keluarin duit aja nggak wah abang bantulah. Ya gue bantu sih kalau suara gue cuma satu juga. Tapi tekniknya gue lihat itu, Iya. kawan ini hebat tuh saya bilang. Artinya Dia dari rumah gua bisa jam 11 malam udah selesai. Aku udah bilang selamat istirahat masuk. Enggak Pak Luhut, saya masih mau ke kampung. Wow. Jadi kalau orang sekarang bilang beliau itu abuse of his Iya. power itu salah itu. Memang beliau bilang sama saya satu ketika waktu jadi saya kepala staf presiden, Pak Jokowi, kita bicara kemiskinan kan. Dia bilang Pak Luhut orang nggak usah ngajarin saya soal kemiskinan. Oh saya dari situ 3 kali loh Pak Luhut saya Gusur, keluarga iya. saya. Saya itu waktu itu belum membayangkan saya ini sekolah mau kemana. Jadi saya selama saya jadi presiden saya pokoknya harus berbuat apapun untuk mengurangi kemiskinan. Itu tekadnya beliau dan itu sebabnya waktu Dewan di Bina Geraha kami beliau di istana. Oh, ini teman-teman. Mungkin ini juga alasan kenapa Pak Jokowi sampai mengambil uang pribadi operasionalnya sebagai presiden untuk dijadikan bansos kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat, teman-teman. Dan ketika beliau berkunjung ke sebuah tempat atau ke sebuah daerah, pasti Pak Jokowi membagi-bagikan sembako. Ini mungkin yang mendasari juga ya, kenapa Pak Jokowi itu, ya ceritainlah mungkin yang mendasari Pak Jokowi selalu bagi-bagi bansos, teman-teman. Itu sudah belusukan itu. Jadi udah hobinya dia, mungkin menurut saya ini, maaf ini, refleksi daripada kepahaman beliau terhadap kemiskinan. Jangan omong doang. Sekecil apapun I have to do something in order to help them gitu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya teman-teman ya, agar semakin banyak orang yang mengetahui, utamanya pembenci Jokowi, terkait seperti apa karakteristik dari Bapak Jokowi dan bagaimana perhatian beliau terhadap rakyat. Dan juga di akhir video ada cerita terkait kepulangan Bapak Prabowo Subianto Indonesia yang dibantu oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, bukan Ibu Megawati yang selama ini digambar-gemborkan beliau. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut videonya berikut ini. Bangun sistem kan dana desa dibuat. Yang melaksanakan dana desa kan Pak Jokowi. Sampai sekarang. Makanya nggak apa ada yang ribut di desa. Kan nggak pernah ribut. Iya. Itu yang terus beliau bilang, Pak Luhut ini Profesor Mubiarto punya. Ini sebenarnya ekonomi Pancasila itu di sini. Jadi biar itu uang dikorupsi kalau berputar di desa itu akan pembangunan ekonomi. Itu kan bicara. Jadi saya terus terang ada profesor bilang presiden abuse of power dengan itu. Nggak benar itu. Sama sekali nggak benar. Saya pernah saran beliau, Pak Presiden, setelah dia presiden, Bapak tuh jangan malam-malam kasih ke desa-desa, kampung-kampung soal keamanan. Dia bilang, Pak Luhut kan mereka nggak tahu saya datang dan Pak Luhut, banyak mereka tuh mungkin yang nggak punya makan. Jadi saya kalau datang berikan sesuatu, ya mungkin menolong mereka banyak. Karena kita nggak bisa tolong semua. Nggak bisa tolong semua. Benar. Ini kadang-kadang saya lihat banyak itu, maaf ini, yang guru-guru besar itu, maaf sekali lagi, main omong aja. Tapi nggak cerita di baliknya itu harus paham. Jadi kita bangun negara ini bukan seperti balik tangan. Nggak mudah. Bapak, banyak pasti orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Tapi kita melihatnya, Bapak ini paling dekat dan paling dipercaya. Ya enggak juga, saya nggak pernah merasa paling dekat dengan Pak Jokowi. Ya bahwa saya pembantu beliau, ya saya lakukan tugas saya. Merendah Seorang terus Luhut Bapak Binsar ini, Panjaitan, Pak, yang tadinya saya jenderal, ini wali kota atau pengusaha furniture gitu. Bagaimana sih Pak, sekarang Bapak istilahnya jadi timnya beliau seorang Presiden Jokowi? Ya kan kita harus tahu diri. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu diri di dalam banyak level dalam kehidupan gitu. Ya, saya tahu diri saya anak buah. Saya harus loyal dan itu yang diajarkan ya Pak Beni Murdani juga sama saya, Pak Yusuf, Jenderal Yusuf. Ya loyalitas itu menurut saya kunci. Tentu kepada loyalitas adalah kunci, teman-teman ya. Kalau atasan saya tidak melanggar konstitusi ya saya akan tetap loyal. Dan saya tidak melihat Pak Jokowi melanggar konstitusi. Apa sih yang dilanggar? Lagi berantari wakil presiden, siapa yang nunjuk? Nggak pernah namanya, saya udah pernah ngomong itu di mana. Nggak pernah Presiden Jokowi itu bilang misalnya ke saya, Pak Luhut ini gimana Gibran supaya gini-gini atau gini. Nggak pernah. Itu berjalan, ya menurut saya itu universe punya skenario tuh menurut saya. Tuhan punya skenario. Ini tanya Pak Prabowo. Ya Pak Prabowo bilang ya
Saya kumpulin koalisi, saya kasih kertas kosong, suruh nulis nama, semua aklamasi milih si Gibran. Terus saya bilang sama Prabowo, setelah ketemu dia datang jenguk saya bilang, "Wo, itu konstitusi dia nggak bisa umurnya gitu. Udah bang, kita judicial review aja." Aku udah partai ada berapa orang, 4 atau berapa judicial review. Kenapa nggak boleh? Dan menurut saya logika saya ya, tapi kalau Pak Jokowi untuk mengatakan nggak pernah. Jadi saya juga saya bilang, kenapa kearifan di para guru besar itu tidak ada gitu. Ya bukan membuka luka lama ya, tapi supaya kita belajar ke depan. Jangan terlalu cepat-cepat untuk terus blame orang. Menurut saya nggak elok itu. Buat seorang Luhut Binsar Panjaitan, singkat saja Pak, kira-kira sosok Presiden Joko Widodo itu selain tadi yang sudah Bapak jelaskan di awal, beberapa kata gitu, seperti apa Pak sosok beliau? Ya seorang yang mampu sampai hari ini memberikan tauladan. Memberikan tauladan, kerja keras. Mau mendengar. Mau mendengar. Ya, itu saya kira dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin itu bukan segala-galanya loh. Dia juga manusia yang terdiri dari darah, daging, tulang, dan emosi. Bapak juga? Ya, sama. Ini baru disampaikan saat kemarin acara Halal Bihalal PAN, Pak. Iya. Jadi bagaimana Prabowo masih mengingat Bapak, Sandi 08 itu diberikan seorang komandannya. Tapi memilih 09 karena angka paling besar ya Pak ya, namanya juga pimpinan ya. Gimana Pak ceritanya kode itu? Ya kalau menurut saya sih, ya kita mungkin beruntung Pak Prabowo ini jadi presiden terpilih sekarang. Karena saya berkali-kali bicara sama beliau masih tetap komit untuk meneruskan. Karena saya beritahu, ya kan, ya kalau saya berdua suka ngomong kadang-kadang, ya bertahun-tahun kami bersama kan ngomongnya plus saja ya. Saya bilang, kalau saya, maaf ini, kamu udah presiden terpilih, abang ini saya suka dimarahin juga sama dia. Ya, saya bilang terusin aja yang dibikin Pak Jokowi. Karena pengalaman saya, waktu saya kepala staf presiden, itu mau membuat satu program itu bisa 2 tahun loh. Dan sekarang kan sudah ada, dan ini belum selesai semua, tapi sudah benar. Itu aja kita kerjain. Itu aja perintahin semua, pakai aja anak-anak muda untuk kerjain. Tapi ini bang, ini partai-partai kan minta 5 ini, minta ini. Ya dianulah, di-entertain sebisanya, tapi jangan posisi-posisi kunci itu dikasih orang politisi, kasih aja orang-orang yang betul-betul profesional, yang lain ya dibagi. Dan ingatkan mereka, kita kan membangun negara. Sebenarnya itu ada ada Kapten John Ramses, itu perhubungan kita. John, kau bikin itu, apa itu nama-nama? Karena saya selalu ngomongnya begitu aja dari dulu. Oh iya Pak, setuju Pak, siap Pak, katanya itu. Ya udah, ya pakai angka aja Pak. Nah rupanya angka itu Pak Jenderal Yusuf itu kalau kami bikin Den 81, saya dengan Pak Prabowo, terus saya lapor beliau, dia bilang, itu kau Luhut, sudah betul kau itu. Gini-gini kaki tangannya Pak Jenderal Yusuf. Itu angka tertinggi dalam Quran ya 9. Jadi 8 tambah 9, 8 tambah 1, 9. Kau lihat itu pesawat saya, semua nomor rekornya jumlahnya 9 katanya. Saya nggak tahu itu, baru tahu di situ. Nah, jadi ya itulah Pak Yusuf. Tapi 8 itu angka yang nggak akan pernah habis-habisnya. Ya jadi hokinya jalan terus itu kemana-mana gitu. Berkat Bapak jadi ya hokinya. Saya bilang, kau nanti tak habis-habis barang kau ini, saya bilang waktu itu. Ya yang betul lah beliau jadi presiden ke-8. Ya iya kita juga ya, ngarang-ngarang ngomong-ngomong aja ya. Tapi saya pikir ya beliau jadi presiden terpilih yang akan jadi presiden ke-8. Saya kira dia akan banyak kontribusi buat Republik ini. Saya yakin itu. Ya, saya nggak tahu, mungkin bisa aja Bu Mega minta datang. Tapi yang cerita yang saya tahu, yang saya kerjakan adalah satu ketika pagi, saya waktu duta besar di Singapura, sekretaris saya namanya Emily, orang Singapura, datang, dia bilang, Ambassador, you have a very important guest from Jakarta, General. Saya bilang, who is the General? Emily, saya bilang. Oh, he's very famous general, I don't know his name, I forgot his Very name. famous general. Terus saya pergi ke bawah, nah saya lihat Pak Prabowo ada di bawah duduk, baru darat dari luar. Gimana kabar?
wah kamu dari mana gitu, dari Jordan bang gitu. Oh, kita ke atas yuk gitu. Saya ke atas kantor saya. Terus saya bilang pas sudah makan siang, kita makan siang aja dah. Makanlah kami restoran Jepang itu di mana, di Wokut dia di Singapura. Kita berdua ya bernostalgia lah, ya nostalgia. Terus dia bilang, bang aku nanti minta tolong gitu. Apa Wok? Ini kan Prof. Cum, panggil Pak Sumitro itu, kami Pak Cum. Waktu kami sekolah di Jerman dulu, panggilnya Prof. Cum. Sekarang agak sakitnya agak, ya gimana lah gitu. Paspor saya ini udah mau habis. Saya udah 3 kali minta ngadep pada dubes kita di Yaman, nggak pernah diterima. Terus, ya kalau bisa diperpanjang bang, supaya aku bisa ke Indonesia gitu. Saya panggil lah direktur kepala imigrasi saya. Kata, ini kau ini Pak Prabowo ini paspornya perpanjang ini gitu. Oh siap Pak, siap. Tapi ini dia bilang ya ini harus minta izin Jakarta gitu. Kenapa mesti minta izin? Saya apa? Dia bilang, ya, duta besar apa? Berkuasa penuh apa? Luar biasa ya. Udah. Kau bikin aku tekeng, saya bilang gitu. Iya. Ya udah 3 jam kemudian bikin ku tanda tangan keluar bebas. Itu kan masalah kemanusiaan. Terus kemudian saya lapor pada Presiden Gus Dur. Gus Dur bilang, soalnya ya udah Pak Luhut sudah tanda tangan, tapi nggak apa-apa kan Pak Luhut. Pak ini masalah kemanusiaan, Pak Prabowo juga, bukan Pak Prabowo itu mau bikin apa Pak? Dia juga udahlah. Dia saya kenal enggak lah Pak, orang itu orang baik kok Pak gitu. Pak Luhut kok bilang gitu, udahlah saya kan kenal lama Pak. Ya Pak, beliau cerita sama saya, nggak ada yang menerima telepon dia selalu dari Jordan itu Pak. Kan kasihan Pak, masa mau dibiarkan begitu stranded Pak. Gitu. Ya udah kalau gitu Pak Luhut lah gitu. Udah. Terus saya lapor ke Bu Mega, saya di Bu Mega ditegur malah. Situ tanggung jawab ya gitu. Ya itu ceritanya yang benar, jadi jangan udah belok-belok. Nah teman-teman, itulah tadi cerita dari Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan terkait seperti apa awal perkenalan beliau dengan Presiden Jokowi, wali kota, bagaimana beliau mendorong Pak Jokowi juga untuk menjadi gubernur, dan bagaimana beliau melihat karakteristik pribadi Pak Jokowi dari wali kota hingga presiden, dan bagaimana kecintaan Presiden Joko Widodo terhadap rakyat yang disaksikan langsung oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan teman-teman. Dan juga cerita tentang 08 angka sakti Prabowo Subianto, dan juga kisah di mana Prabowo Subianto pulang ke Indonesia yang ternyata yang membantu beliau adalah Jenderal Luhut Binsar Panjaitan sewaktu beliau menjadi duta besar di Singapura. Dan yang menarik adalah ketika beliau melapor ke Megawati, ternyata Ibu Mega ini sedikit menegur kali ya. Dan beliau mengatakan bahwa lu tanggung jawab ya. Wow. Padahal di kesempatan lain katanya Ibu Megawati yang manggil Pak Prabowo ya kan. Ya itulah teman-teman ya. Entah yang mana cerita yang benar, yang mana yang tapi saya lebih percaya cerita dari Pak Luhut sih. Tapi entah ada perspektif lain dari Ibu Megawati saya kurang tahu. Tapi dilihat dari cerita dan skenario tadi, Pak Luhut lapor ke Ibu Mega, ya Ibu Mega menegur Pak Luhut. Jadi ini ada kontradiktif sedikit teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.